Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ikhwata iman sekalian yang saya muliakan, saya cintai, saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, di hari yang ke-17 ya hari ini ya, insya Allah kita melaksanakan ibadah saum Ramadan dalam suasana PSBB karena pandemi. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa kita semuanya, situasi wabah ini segera berakhir insya Allah. Pada kesempatan pagi yang baik ini, tema kita adalah terkait dengan meraih pahala sodakoh yang paling besar atau sodakoh yang paling utama. Kita semua mengetahui bahwa Al-Quran mengajarkan kita bukan hanya berbuat baik, tetapi juga bagaimana melakukan kebaikan yang terbaik. Jadi bukan hanya berbuat baik, tapi bagaimana melakukan kebaikan yang terbaik. Jadi artinya bukan hanya memilih amalan yang baik, tetapi juga diperintah bagaimana beramal kebaikan yang mempunyai nilai terbaik. Jadi artinya bukan hanya memilih amalan yang baik, tetapi juga diperintah bagaimana beramal kebaikan yang mempunyai nilai kompetitif. Karena itu Al-Quran mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, dan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, paling baik amalnya. Para ulama memberikan tafsiran ahsanu amala itu, amal yang terbaik itu dengan ungkapan yaitu akhlasuha wa aswabuha. Yang paling ikhlas dan yang paling tepat, yang paling benar. Ikhlas saja tidak cukup kalau tidak benar. Benar juga tidak cukup kalau tidak ikhlas. Apalagi tidak ikhlas, tidak benar. Maka definisi ahsanu amala adalah akhlasuha wa aswabuha. Maka kalau kita terapkan konsep ahsanu amala, amal yang terbaik, dalam bagian-bagian ajaran Islam, maka ada sholat, tapi ada sholat yang terbaik. Ada saum yang terbaik. Ada sodakoh yang terbaik. Nah, jadi setiap kebaikan ada yang terbaiknya. Maka orang-orang yang telah diberikan karunia oleh Allah, iman, ilmu, dan amal soleh, tentu bukan hanya sekedar ingin baik, tapi bagaimana ingin yang terbaik. Maka karena itu, nilai kompetitif dalam ajaran Islam, dalam kebaikan itu suatu keharusan, kewajiban. Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang mengisyaratkan dalam kebaikan itu bukan hanya spirit berbuat, tetapi spirit berkompetisi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Sabiku ila magfiratin min rabbikum. Fastabikul khairat. Walidzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, itu ayat-ayat yang menerangkan bahwa dalam kebaikan itu bukan hanya semangat ingin berbuat baik, tapi bahkan semangat ingin yang terbaik. Itu adalah sangat diperintahkan oleh agama. Nah, oleh sebab itu, kita banyak menemukan dalil-dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu tidak hanya ingin bagaimana sholat benar, tapi bagaimana sholat yang paling utama.
Bukan hanya Islam yang benar, tapi bagaimana Islam yang paling utama. Maka kita temukan hadis-hadis Nabi, pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, ayul islami afdol, ayul a'mali afdol, ayus saumi afdol, ayus sodakoti afdol. Dan itu menerangkan roh atau spirit yang terbaik dalam beramal itu terbangun dalam masyarakat para sahabat. Nah, karena sudah semangat ingin yang terbaik di dalam melakukan Islam, bukan hanya baik, memunculkan kreativitas yang positif di dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Maka orang menjadi ingin terpuji, ingin tercatat yang terbaik bukan kepada manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita terapkan kepada konteks sodakoh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ayus sodakoti a'domu ajron. Dalam riwayat lain, ayus sodakoti abdol. Wahai Rasulullah, sodakoh macam apakah yang paling besar pahalanya? Sodakoh macam apakah yang paling utama? Jadi para sahabat berpikirnya bukan lagi bagaimana kita bisa bersodakoh, bagaimana berbuat kebaikan, tapi sudah melampaui masa itu. Nah, mungkin kalau kita belum melampaui masa itu, baru berpikir-pikir mau sodakoh gitu. Kalau sahabat sudah tidak berpikir lagi ingin berbuat baik sodakoh, tapi sodakoh yang terbaik itu apa? Menunjukkan sudah biasa bersodakoh gitu. Sodakoh itu udah biasa, tapi ingin yang istimewa, yang terbaik. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, antusaddiqo wa anta sahihun syahihun. Ta'malul ghina wa tahsal faqra. Wala tumahil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sangat filosofis. Kata Rasulullah, sedekah yang terbaik itu, nah Rasulullah tidak menyebutkan dengan jenisnya, macamnya, bentuknya, besarnya, jumlahnya. Tetapi di sini konteksnya beliau memberikan yang terbaik itu kepada kondisi orang yang bersedekahnya. Kata Nabi, sedekah yang terbaik adalah antusaddiqo wa anta sahihun. Sedekah yang terbaik adalah ketika engkau bersedekah di saat kamu dalam keadaan sedang sehat, sedang kuat, sedang muda. Yang kedua, syahihun, kamu sedang rakus-rakusnya kepada dunia. Kenapa sedang rakus pada dunia? Yaitu ta'malul ghina wa tahsyal faqra. Sedang banyak keinginan, bercita-cita serba kecukupan, serba kaya, nah takut fakir. Jadi kondisi orang yang sedekah terbaik, saudara Rasulullah, adalah di mana orang dia sendiri sedang bercita-cita, banyak keinginan, ingin itu, ingin ini. Kemudian dia sendiri sedang nikmat-nikmatan ali fulan, padahal memang untuk si fulan. Rata-rata orang itu ingin berbuat baik kalau sudah menjelang meninggal. Karena dia sendiri sudah tidak membutuhkan lagi. Nah, jadi bukan tidak bagus sedekah di saat mau meninggal. Tapi kualitasnya itu, nilainya itu. Kata Nabi tidak disedekahkan juga. Kalau sudah mau meninggal, memang mau ditinggalkan itu harta. Gitu. Jadi Nabi menjawab dengan sangat filosofis sekali. Maka di sini yang dijawab oleh Rasulullah SAW adalah sedekah yang terbaik dalam konteks adalah yang berat, yang paling berat kepada orang yang melakukannya. Udah begitu aja ya. Makasih ya. Makasih. Assalamualaikum. Di ini dulu, dimati dulu saudara. Nah, jadi kalau kita tambahkan dalam konteks sedekah itu, selain kata para mufasir, sedekah yang terbaik adalah akhlasuha, yang paling ikhlas. Kalau ikhlas berarti kembali kepada motivasi dan kondisi hati orang yang melakukannya. Yang kedua adalah aswabuha, yang paling benar, paling tepat.
Ini kaitannya dengan tuntunan ilmunya, sunnahnya. Tapi kalau kita kembalikan lagi tadi tambah ke hadis Nabi, maka ada yang as'abuha, yang paling berat. Kondisi paling berat bersedekah itu paling besar. Makin berat melakukannya, menunjukkan itu di situ ada pahala yang paling besar. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala umpamanya dalam surah Al-Balad. Falaq tahamal aqobah. Kenapa kamu tidak menempuh Aqobah? Aqobah ini adalah bukit yang terjal. Nah, sekarang menjadi bukit Aqobah, tempat melempar jumroh. Karena dulunya itu memang adalah bukit yang curam. Ketika Nabi Ibrahim itu membawa putranya Ismail untuk dikurbankan. Nah, maka kata Al-Quran, kenapa kamu tidak menempuh bukit Aqobah? Bukit yang sulit didaki. Nah, ternyata yang Ustaz aku di ini dulu di mute semuanya, ya. Nah, kemudian kata Al-Qur'an, kenapa kamu tidak menempuh bukit Aqobah? Kemudian wa ma kamal Aqobah? Apa itu Aqobah itu? Yaitu fakku raqabah. Adalah membebaskan budak. Nah, di masa itu, di masa jahiliyah, di mana perbudakan adalah suatu kondisi yang umum, maka kalau orang memerdekakan budak itu sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang sangat berat. Karena harga seorang budak itu berapa kali ekor unta kan gitu, berapa kali ekor kuda. Seorang budak itu. Nah, maka kata Al-Qur'an, tidakkah kamu menempuh jalan yang berat? Apa itu jalan yang berat itu? Yaitu fakku raqabah, bebaskan manusia dari perbudakan. Au it'amun, atau memberi makan, bersedekah fi yaumin dzi masghaba, di hari-hari yang penuh kelaparan, penuh kesulitan. Nah, di sini disebutkan sedekah yang terbesar, yang terberat adalah fi yaumin dzi masghaba. Di saat semua memang orang kelaparan, semua orang susah. Kalau semua orang senang makmur, nah itu mensedekahkan itu adalah mudah. Jadi ternyata kriteria sedekah yang terbaik dalam ayat ini adalah as'abuha, yang berat. Di mana semua orang juga dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah. Jadi kalau saya contohkan, ada seorang pangeran keturunan raja ya di Emirat Arab, itu dia setahun bersedekahnya 100 miliar. Tentu bagi kita tercengang, wah besar sekali itu sedekahnya, luar biasa. Gitu. Tetapi kalau kita tengok berapa dia punya tabungan, ternyata dia punya investasinya saja di satu bank Amerika itu adalah 100 triliun. Bahkan satu keluarga besar kerajaan Arab Saudi itu 1000 triliun tabungan keluarganya. Apa arti 100 miliar itu dari 100 triliun? Gitu kan? Nah, jadi tidak diukur dengan banyak. Sebaliknya, ada orang bersedekah 10.000 rupiah. 10.000. Ternyata 10.000 rupiah itu ya hasil menabung itu berbulan-bulan dia ingin uang itu. Setelah punya, disedekahkan ke tetangganya karena lebih membutuhkan. Nah, ini luar biasa. Ini dahsyat. Yaitu fi yaumin dzi masghaba, sama-sama semuanya juga dalam keadaan kesulitan, kesusahan. Nah, maka kriteria yang ketiga dari sedekah terbaik adalah as'abuha, yang dirasa paling berat orang ketika mengeluarkannya. Nah, karena waktu kita terbatas, kemudian yang keempat, kalau dilihat dari segi manfaatnya, dari segi kegunaannya, dampaknya, efek daripada yang disedekahkan itu. Maka kalau dilihat dari dampak atau efek atau manfaat yang disedekahkan itu, sedekah yang terbaik adalah anfa'uha, yang paling memberi manfaat. Baik dari segi jangkauan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah yang dikaitkan dengan yang mengalir pahalanya itulah sedekatun jariyah.
Itulah sedekah yang mengalir pahala. Itulah disebut dengan wakaf. Di mana wakaf ini diambil pengertian spiritnya dari Al-Quran Karim surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kamu kepada al-birra, kebaikan yang tertinggi. Ketika Rasulullah ditanya, mal birra, apa itu al-birra? Rasul juga menjawabnya dengan simple. Al-birra husnul khuluq. Birra itu adalah puncak akhlak yang terbaik. Itu al-birra. Akhlak yang terbaik itu akhlak kepada Allah, kepada Rasul, pada manusia. Ketika segala sesuatunya sudah dasar oleh rasa cinta. Maka tidak ada puncak kebaikan dalam amal kalau dilihat daripada spiritnya, itu adalah keikhlasan yang puncaknya dicinta. Maka akidah yang tertinggi adalah mahabbah. Ibadah yang terbaik adalah mahabbah. Kemudian akhlak yang terbaik adalah mahabbah. Amal yang terbaik semuanya mahabbah. Ketika berbicara akidah, yang puncaknya itulah mahabbah. Qul law kana aba'ukum wa abna'ukum dan seterusnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah. Pasti sabilih. Begitu pula kata Nabi, salasun man kuna fihi wajada halawatal iman. Yang pertamanya ayakunallah wa rasul ahabba ilaih. Jadi puncak tertinggi akidah mahabbah. Mahabbatullah. Puncak tertinggi ibadah juga mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah ikuti aku. Tapi sering kita artikan ayat itu kalau mau beribadah harus ikuti Rasul. Padahal ayat itu tidak bicara ibadah, berbicara tentang mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kenapa ditafsirkan kepada in kuntum ta'budunallah? Karena memang puncak ibadah adalah mahabbah. Begitu pula ketika Rasulullah ditanya tentang al-birra, maka beliau mengatakan husnul khuluq. Akhlak tertinggi itu adalah al-birra. Al-birra itu husnul khuluq. Di mana segala sesuatunya sudah dasarnya bukan lagi pujian, bukan lagi paksaan, bukan lagi dorongan, tapi mahabbah adalah kecintaan. Nah, maka lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sampai kepada al-birra kecuali kamu telah mensedekahkan apa yang kamu cintai. Nah, seseorang mencintai sesuatu bisa karena dorongan situasi, kondisi, karena naluri dan segala sesuatu. Maka dihubungkan dengan tadi yang paling berat, yang paling bermanfaat itu pasti kaitannya dengan yang dicintai oleh manusia. Ketika seseorang itu sedang kondisi sulit, pasti sesuatu yang sederhana pun sangat berharga. Mungkin dalam kondisi normal orang tidak terlalu berharga punya uang 100.000. Tetapi dalam kondisi sama-sama sulit, 100.000 pun sangat berharga bagi dirinya, bagi keluarganya. Justru dalam kondisi itulah disedekahkan itu paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu au it'amun fi yaumin dhi masghobah. Atau engkau memberikan makanan di saat engkau sama-sama dalam keadaan kelaparan. Nah, terakhir, maka Al-Qur'an mengatakan ketika seseorang telah sampai kepada puncak dari sedekah yang terbaik, itulah orang telah dalam kondisi yang sulit, kondisi yang berat, itulah orang telah mencapai akhlak yang disebut dengan al-isar. Ia mencoba empati kepada orang lain dan mendahulukan kepentingan orang lain di saat dia sendiri membutuhkan. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku kaum Ansor. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Yaitu mereka yang telah mengistar, berani mendahulukan keperluan, kepentingan, kebutuhan orang lain di saat dia juga sedang membutuhkan. Nah, inilah kondisi yang terbaik dalam seseorang itu bersedekah. Saya kira ikhwatal iman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian singkat tadi
baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa mengambil poin pentingnya kriteria sedekah khususnya, bahkan amal pada umumnya yang terbaik itu adalah akhlasuha, dia yang paling ikhlas. Islam selalu berawal daripada motivasi dulu, daripada niat dulu. Maka pengertian akhlasuha yang paling ikhlasnya itu ada dua hal. Pertama adalah apa yang menjadi dorongan pembangkitnya, al-ba'isulil amal, apa yang menjadi dorongan motivasi amal. Nah, itulah iman, tauhid. Maka ikhlas di situ maknanya tauhid. Ada yang kedua, ikhlas bermakna adalah agrod, tujuan daripada amal itu. Ini maknanya adalah niat. Maka ada ikhlas fil aqidah, ada ikhlas fil niat. Dan dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ikhlas dalam akidah namanya syirik, kalau tidak ikhlas dalam niat namanya riya. Maka riya itu cucunya syirik kata Rasulullah. Yang paling aku takuti dari kalian kata Nabi adalah syirik kecil yaitu riya. Nah, yang kedua adalah aswabuha, kriteria sedekah atau amal yang lain yang terbaik adalah yang paling tepat. Ketepatan itu adalah berdasarkan ilmu, yaitu tepat sasarannya, tepat momentumnya, kemudian tepat gunanya yang diberikan itu untuk apa dan siapa. Kemudian yang ketiga adalah as'abuha, yang paling berat karena memang paling kita cintai sesuatu itu. Dan yang terakhir adalah anfa'uha, yang paling memberi dampak, memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat. Maka semakin panjang manfaat dari suatu amal, seperti ilmu yang diajarkan, kemudian anak yang saleh, kemudian sedekah yang mengalir seperti wakaf, ataupun sedekah kepada yang memberikan manfaat yang luas, itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Inilah mungkin para asatidzah sekalian yang saya hormati, saya cintai, di antara uraian singkat bagaimana kita meraih sedekah yang terbaik pahalanya. Semua sedekah dengan niat yang ikhlas adalah baik dan besar pahalanya. Tapi yang kita sedang bicarakan bagaimana kita mampu meningkatkan kepada yaitu sedekah yang terbaik, a'dhamu ajron, atau sedekatu afdol, sedekah yang utama. Demikian untuk mendisiplinkan waktu saya cukupkan sebagai pembahasan untuk kita mempunyai kesempatan apabila ada hal-hal yang kita bisa diskusikan, bisa bicarakan dari uraian yang singkat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.